Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Amma ba'du, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudari kalian, saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kegiatan muzakarah majelis ilmu yang diselenggarakan oleh MBI Depok, yang semoga Allah berkahi para pengurus, Ciptomi dan teman-teman sekalian. Semoga dalam kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam ini sampai akhir zaman. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sakit ya, COVID-19, bagi teman-teman yang terpapar COVID-19 atau juga yang lainnya, secara umum bahwa ternyata di dalam syariat kita ya, penyakit musibah yang menimpa ini adalah sebuah kabar gembira. Kabar gembira bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman. Sehingga tidak ada yang harus disedihkan. Tidak ada yang harus kita risaukan dan galaukan dengan sebab adanya penyakit musibah ini. Dia sesuatu yang harus melekat dalam kehidupan kita. Dan bagi orang-orang beriman adalah kabar gembira. Kabar gembira. Masya Allah, bahwa hal ini membuat kita kuat dengan adanya informasi Rabbani, informasi Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagi mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebuah penghinaan. Ujian Allah kepada mereka adalah bukan sebuah dalam rangka untuk menghinakan atau mengkerdilkan mereka atau melecehkan mereka. Akan tetapi dia adalah Allah angkat derajat kita dengan sebab itu, atau Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita, karena kita barangkali orang yang berdosa, dan maklum kita semuanya berdosa. Kita ya dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup yang sementara ini untuk kita berbahagia di alam yang kekal abadi akhirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersihkan kita di dunia. Maka kemudian juga lewat informasi kepada kita semua bagaimana pedihnya dan sedihnya dan sempitnya kehidupan ya, serta parahnya penyakit yang pernah menimpa orang-orang sebelum kita. Luar biasa, dahsyat dan sangat-sangat luar biasa. Mereka ada yang terkena wabah taun yang sekali kena langsung meninggal. Lockdown total
ya, sehingga lockdownnya bukan dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya, tapi dalam rangka untuk agar orang lain tidak mati bersama mereka. Maka di lockdown total. Itulah ta'un. Lockdown total wilayah, ya, maka hampir-hampir semua mengatakan bahwa ini dalam wilayah itu semuanya pasti meninggal dunia, pasti mati, sehingga tidak boleh masuk yang lainnya. Itu dulu. Itu kondisi dahulu. Ya. Namun kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan semacam ini, maka kata para ulama kita sangatlah ringan. Ini ringan sekali, tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka dahulu. Maka berbahagialah akhi al-marid, syafakallah. Saudara saya yang sedang sakit, syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan Anda. Semoga Allah menyembuhkan Anda. Anta ya akhi. Dan Anda berbahagialah. Berbahagialah dengan penyakit tersebut. Karena Allah Azza wa Jal sedang sayang kepada Anda dan kepada kita semuanya. Di sini berbicara masalah sakit secara umum, apakah itu COVID atau yang lainnya, maka itulah jawaban Islam. Itulah jawaban Islam. Ya, kita melihat dan mendengar berita, informasi tentang COVID ini, Masya Allah, semuanya menakutkan. Ya, menakutkan. Padahal informasi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memberikan kabar gembira tentang orang-orang yang terpapar penyakit apapun itu, termasuk COVID-19 ini. Maka tidak ada yang dirisaukan, tidak ada yang disedihkan, ya akhil habib, wa ya akhi fillah, bahwa Anda di dalam kebahagiaan, Anda di dalam sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda tersebut. Maka ya sakit, ya, bagi orang yang beriman sesuatu yang harus ada. Ya, dan lari dari penyakit tersebut, ya, dan tidak ingin sakit selama-lamanya mustahil, ya. Hidup selama-lamanya juga mustahil, ya. Kuat selama-lamanya mustahil, ya. Ingin berumur panjang 1000 tahun, 2000 tahun, ingin melihat anak cucu dan seterusnya, mustahil juga. Tidak mungkin demikian terjadi di muka bumi ini. Ya, sehingga apa yang harus disedihkan oleh kita? Apa yang harus kita sedihkan? Bahwa kita telah mengetahui bahwa semua orang akan wafat di muka bumi ini. Paling kesedihan kita karena kita merasa bahwa kita yang akan meninggal dengan sebab wabah atau penyakit ABC dan D ini. Orang-orang tidak akan meninggal, membuat kita sedih. Seakan-akan ini tidak adil. Kenapa kok saya yang dulu dipanggil, yang itu tidak? Ya, padahal semuanya akan sama. Semuanya akan sama. Letakkan kaedah ini di dalam hidup kita. Semua kita sama. Tidak ada yang akan hidup lama di dunia. Sama. Nah, kita terkadang ini kurang memahami, menganalisa sampai titik itu. Kalau kita mendengarkan berita atau di sebuah lembaga perusahaan kita bekerja, atasan bilang gaji kalian sama, oh senang hati kita. Tapi kalau disebutkan gaji si fulan ini padahal sama pekerjaannya dan seterusnya, si bos ternyata dia tidak adil, diberikan yang ini adalah dengan nominal yang lebih tinggi, si B tidak atau lebih kurang dari itu, sedih. Ya. Nah, inilah yang kita bangun pola pikir seakan-akan ini tidak adil kepada diri kita, membuat kita sedih. Padahal bukan itu. Ya, yang seharusnya kita bangun adalah ini adalah keadilan. Ini adalah sebuah kabar gembira kepada saya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pilih saya menjadi orang yang hendak dibersihkan dosa-dosanya. Allah pilih saya menjadi orang yang dengan kesedihan harus isolasi mandiri, harus dan semisalnya, maka itu adalah sebuah kabar gembira. Semua terhitung, yaitu menjadi kebaikan. Kalau kita isolasi mandiri dalam waktu 14 hari, maka 14 hari itu kita dalam kesedihan, kegalauan, gak bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Ketahuilah, itu semuanya adalah kebaikan. Terus berjalan.
hitungan pahala kita. Baik, di sini kita akan bahas secara singkat ya, bagaimana Islam melihat orang-orang yang terpapar penyakit ini, baik COVID ataupun yang lainnya. Ya, karena kita melihat bahwa banyak orang-orang yang bersedih hati dengan keadaan ini. Bahkan ada cerita dia sampai tidak bisa tertidur malam, siang dan malam tidak tidur memikirkan apa yang mungkin terjadi pada diri dia. Kalau dia meninggal dunia, bagaimana harta benda dia, bagaimana anak-anaknya, bagaimana orang tuanya, bagaimana kendaraan yang mewah yang Masya Allah dan seterusnya. Dia galau dalam keadaan itu. Yang membuat justru dia menjadi lemah, dia menjadi tidak kuat, mental down, jatuh, ya, dan tidak bisa berpikir positif. Maka kondisi itulah yang membuat dia tambah jauh dari sehat. Ya, maka lihatlah Islam melihat dalam hal ini. Yang pertama kita fahami dan yang penting di sini bahwa hidup ini adalah ujian, sehat sakit sama. Jangan sampai yang kena sakit ini merasa sedih, melihat yang tidak sakit itu biasa-biasa atau apa namanya, dia merasa bahwa yang sakit sedih dan melihat yang sehat dia tidak dalam ujian, tidak sama dalam ujian. Yang sehat ujian, yang sakit juga ujian. Si miskin ujian, si kaya dalam ujian juga. Ya, yang dan seterusnya semua keadaan dia kata ujian. Allah katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah dan kalian hanya akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, wa nabtalikum bisyiddati warraha was-sihhati was-saqam wal ghina wal faqr wal halal wal haram wat ta'ati wal ma'siyati wal huda wad dalalah. Kami uji kalian, ya. Arti ayat tersebut, kami uji kalian dengan kesempitan dan kelapangan, dengan sehat dan sakit, dengan kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, taat dan maksiat, hidayah dan kesesatan. Maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Birraha wa syiddah kilahuma bala. Lapang, sempit, sehat, sakit, kata para ulama kita, kata Abdullah bin Abbas, semuanya adalah namanya bala. Ujian, wabah, ya. Semuanya adalah bala, ujian bagi kita semuanya. Kemudian juga dari sahabat Ibnu Zaid dijelaskan bahwa nabluukum bima yuhibbun wa bima yaqra'un, nabluhum bima yuhibbun wa bima yaqrahun nakhtabiruhum bidzalika kaifa syukruhum fima yuhibbun wa kaifa sabruhum fima yaqrahun. Allah ingin melihat kita, ya, ending dari sakit dan sehat itu Allah ingin lihat sabar atau syukur, itu saja. Ya, sabar atau syukur itu yang Allah ingin lihat daripada diri kita semuanya. Maka ini hal penting, ya. Jangan merasa sedih hati dengan melihat si fulan ini lebih dalam sehat, lebih dalam harta, lebih dalam itu. Tidak. Dia sama dengan kita dalam ujian. Sama. Tidak ada perbedaan. Iya. Bahkan terkadang kita lihat yang sehat badan itu belum tentu bahagia juga. Belum tentu bahagia mereka juga. Fisiknya sehat tapi batinnya barangkali juga dalam kesempitan, dalam kegalauan, dalam kepanikan, tidak ada kebahagiaan. Tidak bisa tersenyum mereka tersebut. Terkadang ada hal-hal semacam itu kita lihat. Sehat fisik, sibuk dengan kesehatan fisik tapi batinnya sakit. Nah, kita terkadang diuji oleh Allah dengan sakit ini, ya, sakit fisik, jangan sampai sakit batin juga. Fahami teori, ya, tentang ujian dalam kehidupan ini. Semuanya diuji. Jangan kira yang tidak sakit COVID dalam kondisi tidak dalam ujian. Tidak, diuji juga oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan hari-harinya juga dalam ujian. Berjalan terus yang namanya ujian. Apakah dia bersyukur atau tidak? Ya. Dan yang diberi ujian sakit, apakah dia sabar ataukah tidak? Nah, baik. Maka di sini, ya, kita akan memahami tentang hikmah dan buah manisnya sakit. Menjadi kabar gembira bagi kita, ya.
buah manisnya sakit. Apakah itu COVID atau yang lainnya, maka ya ada buah manisnya dalam agama kita. Para ulama kita membahas masalah ini, ya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sampai 100 lebih dari buah manisnya sakit ini. Faedah sakit, manfaat sakit ada 100 lebih manfaat. Masya Allah, luar biasa. Ya, beliau sampai mengeluarkan itu 100 lebih manfaat. Nah, kita barangkali kaum muslimin ini, kalau kita mendengar orang sakit, kesempitan, tidak ada manfaat rasanya. Semuanya kepedihan, kegalauan, kesempitan, kegentingan, risau, takut, panik, sempitnya hati, dan seterusnya. Padahal di sana ada 100 manisnya sakit itu. Yang Masya Allah. Ya, kaum muslimin jarang baca buku, jarang baca Quran, jarang baca buku-buku klasik. Ini yang kita dapati. Inilah kita orang-orang Islam saat ini malas baca, malas mentadaburi kalamus salaf, sehingga kita sibuk dengan perdebatan internet. Ya, ungkapan ahli A, B, C, dan D itu semuanya adalah bukan ahli di bidangnya masing-masing, sehingga tidak menenangkan jiwa-jiwa kita. Semuanya membuat takut, membuat kebencian. Apalagi saat ini, Masya Allah, kita melihat ya sakit COVID, ya lebih diperparah lagi sakit perbedaan di kalangan kaum muslimin gara-gara COVID ini. Dia tidak sadar, dia lupa bahwa COVID ujian bagi yang sehat dan yang sakit, ujian bagi kiai dan juga murid-muridnya, ujian bagi ahli ilmu yang dia saling berdebat, saling membantah, mengkritik habis-habisan, bahkan saling menghajar, memboikot satu dengan yang lainnya. Dia lupa bahwa itu juga ujian Allah kepada diri dia sendiri. Nggak bahagia. Jadi jangankan yang kena COVID, yang sehat saja nggak bahagia. Bertemu dengan si fulan yang katanya dia ikut prokes. Oh, saya nggak suka si fulan itu, saya hatinya panas bertemu dengan si fulan. Kenapa? Dia pendapatnya ikut prokes. Berarti dia juga sakit jadinya kalau demikian. Kena terpapar juga penyakit yang lebih parah daripada COVID kalau begitu. Mencela orang, mencela ustadznya, mencela kiainya, dan seterusnya dicela gara-gara itu. Ini lebih parah daripada COVID. COVID ini penyakit badan, sedangkan penyakit hati jauh lebih dahsyat. Nah, ini persoalan di zaman kita. Nggak baca buku, dengar ustadz, dengar kiai, para ahli, galau, bingung, tambah parah penyakitnya dibandingkan COVID-nya sendiri. Maka ini harus direnungi ya kawan. Ikhwan. Jadi kawan itu bahasa Arab. Dari kata ikhwan barangkali ya. Ikhwan ya. Fahami di sini. Ya, jangan sampai lebih parah Anda daripada COVID itu, mencela, Masya Allah dan seterusnya. Maka di sini lihat, Ibnu Qayyim mengatakan lebih dari 100 manisnya sakit. Yang kita tahu sekarang ini, Masya Allah, sakit itu pedih. Sakit itu adalah kesempitan dan tidak nyaman gitu. Ternyata manis dia, 100 lebih rasa manisnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Syifaul Alil. Baik. Namun sedikit kita sampaikan ya di sini. Yang pertama kata beliau, istikhraju ubudiyyatid darra wa hiya sabr. Ya. Ternyata sakit itu Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hamba itu ya nilai ibadah dari sakit itu sendiri. Ada ibadah di sana berupa kesabaran. Ini ibadah mulia. Ibadah mulia itu sabar. Ya. Allah ingin membuat kita ibadah. Orang diberi sakit agar dia ibadah. Cara ibadahnya apa? Ibadah hati berupa kesabaran. Ini ibadah mulia dalam agama kita. Ya, ibadah yang sangat mulia. Allah ingin lihat itu dari kita. Dia mau nggak ibadah dengan cara sabar ini? Ya. Dengan kekayaan dia, kelebihan kesehatan dia, Allah ingin melihat ubudiyah syukur. Ubudiyah itu as-sarra wa huwa syukur kata ulama, dengan kekayaan kesehatan. Namun
Lebih banyak ibadah ini lewat ya musibah. Ibadah sabar ini lebih banyak muncul lewat kesabaran, maka Allah berikan penyakit. Ya. Ini yang Allah ingin lihatkan dari kita. Beribadah dengan cara sabar ketika ada musibah. Ini makna jarang hadir di benak-benak kita. Makna ini gaib, hilang di benak kita. Jadi yang ada itu kepanikan, kegalauan, kesedihan, takut, was-was, ya, tidak tidur, tidak makan, nggak minum, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi hadirkan makna ini di dalam hati bagi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang terindikasi demikian itu. Nah, jadi Allah ingin melihat ya kepada kita berupa sebuah ubudiyah yang sangat mulia berupa kesabaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Lihat hadis Nabi ini ya. Jadi Nabi tidak mengatakan kasihan orang mukmin, enggak. Nabi kata menakjubkan perkara orang beriman itu. Nabi enggak kata kasihan dia. Sedih melihatnya, enggak. Nabi mengatakan apa? Ajaban, menakjubkan, indahnya. Wah, luar biasa perkara orang beriman itu. Kapan ya Rasulullah? Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya baik orang beriman. Enggak ada sedihnya, semuanya baik dia. Ini informasi nabawi ya. Info ya nabawiyah kepada kita. Semua baik, jangan sedih. Enggak ada yang disedihkan ya akhi. Enggak ada yang disedihkan. Kata Nabi, walaysa dzaka li ahadin illa lil, dan tidak terjadi itu kecuali hanya pada orang-orang beriman saja. Tidak terjadi rasa kebahagiaan ini kecuali pada orang beriman. Bagaimana? Kapan dia demikian ya Rasul? In asabathu sarra syakar. Kalau dia lapang, bersyukur, itulah kebahagiaan. Itulah ajib bagi orang beriman itu. Fakana khairun lah, itu terbaik bagi dia. Wa in asabathu darra sabar fakana khairun lah. Kalau dia diberi ujian dengan darra, ya, musibah, penyakit, dia bersabar, itulah dia kebaikan bagi dia. Maka ajaban, bahagia orang beriman itu. Dituntut kita sabar. Dituntut agar kita ini menghadirkan makna penghambaan diri kita dengan cara kita bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepada kita. Jangan panik. Jangan berontak kepada takdir. Jangan takut. Tenang, sabar. Karena Allah ingin melihat di balik ini sabar atau tidak ini si A ini. Karena Nabi katakan tadi ajaban, bahagia, menakjubkan perkaranya, indah perkaranya dalam dua keadaan tadi. Sehingga nggak ada yang disedihkan. Apa yang harus disedihkan? Ya. Maka di sini petikan manfaat faedah kata ulama, sakit jika tidak sabar. Ini dia persoalan. Sakit tidak sabar, maka tidak ajib bagi dia. Karena Nabi katakan ajaban ya, ketika dia diberi ujian dan sabar. Ajaban ketika dia diberikan anugerah, dia bersyukur, itu baru ajib bagi perkara orang beriman. Ini luar biasa ya. Maka kalau kaya nggak syukur, nggak ajib, nggak nikmat hidup, nggak bahagia. Ya. Dia barangkali dia tersenyum, tapi tidak, itu fatamorgana kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan di sana. Ketika dia tidak bersyukur kepada Allah. Sama, sabar pun demikian. Ketika tidak ada sabar dalam musibah, maka tidak ajib perkaranya, tidak indah itu. Kapan indah, kapan menyenangkan dan enak dipandang ketika dia sabar. Maka butuh kesabaran ya akhi. Akhil Habib, al-marid, syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan Anda ya akhi, Anda sabar. Anda dalam kebahagiaan ketika sabar. Yang kedua, manisnya sakit yang kedua. Takfiruz dzunubi wassayyi'at. Allah Subhanahu wa taala hendak menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita dengan sakit ini. Ingat ya akhi,
Hitung dari awal Anda sakit, awal Anda terkonfirmasi COVID-19 atau yang lainnya itu, katakan bahwa saya saat ini dari hitungan detik ini sampai kapanpun dan sebanyak mungkin hari-hari saya sakit terkonfirmasi masih positif COVID, dosa-dosa saya berguguran satu demi satu dan seterusnya sampai habis. Sampai habis. Ya. Maka ini luar biasa gitu ya. Ini luar biasa. Digugurkan dosa dan kesalahan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa diri kita dari musibah, kata Allah, menimpa kalian dari musibah, maka disebabkan dengan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, namun Allah maafkan kalian. Allah maafkan dengan sebab musibah tersebut. Dengan ulah tangan, tapi Allah maafkan juga. Ini luar biasa. Allah sayang kepada kita. Sebab kita mungkin ada dosa, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kezaliman, mungkin ada salah ucap, mungkin ada kezaliman dalam rumah tangga, dengan teman-teman, dengan guru-guru kita, dengan anak-anak kita, dengan karyawan kita, dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dan dengan orang-orang lain, dengan pemerintah dan seterusnya. Ya, maka Allah ingin gugurkan dosa itu. Berapa dosa lisan yang kita ucapkan? Berapa dosa mata yang kita pandang yang haram? Berapa dosa tangan yang mungkin kita sentuh dengan yang haram? Berapa dosa kaki yang kita langkahkan menuju yang haram? Anda harusnya bersyukur, Anda harusnya senang, Allah gugurkan dengan cara itu dosa-dosa kita. Maka berbahagia ya akhi, manis itu sakit, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sakit ya, yang merupakan azab dunia itu lebih enak dibandingkan azab akhirat yang tidak ada ujungnya dan sakitnya tidak pernah terbayang oleh kita. Tidak pernah terbayang oleh kita bagaimana pedihnya sakit akhirat tersebut. Sehingga banyak hadis ya bahwa sakit ini ya menggugurkan dosa. Begitu banyak hadis. Nabi mengatakan, "Ma yusibul muslima min ghammin min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Lihat ini. Ya, dalam sakit itu kita banyak mendapati rasa sakit. Lihat, Nabi rinci di sini. Masya Allah. Tidak ada satupun yang menimpa orang beriman. Nasab, kesedihan, kegalauan, wasab, ham, rasa galau. Ya, ham, rasa sedih, hazan, sedih. Kegentingan, rasa risau, rasa sedih, rasa kekhawatiran. Adza, sakit. Ya, hatta syauka, sampai duri yang menusuk, kecuali Allah gugurkan semua dosa-dosa dia. Masya Allah ya. Dalam COVID banyak yang kita rasakan, lemas badan. Iya, karena saya sendiri adalah orang yang pernah terpapar COVID ya. Lemas badan, tidak enak makan. Iya. Batuk yang berat. Iya. Sesak nafas kita rasakan juga. Iya. Ya. Kemudian tidur tidak enak pun iya, banyak hal. Satu penyakit sekian banyak ya model rasa yang kita rasakan, tidakkah kita berbahagia? Tidak enak tidur pun itu menggugurkan dosa. Batuk yang pedas, yang berat yang kita rasakan juga menggugurkan dosa kita. Makan tidak enak pun menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Badan yang lemas dan seterusnya itu menggugurkan dosa. Masya Allah, luar biasa. Tidakkah kita berbahagia? Manisnya sakit ketika adanya hal-hal semacam itu dalam diri kita. Ini hadis ya yang menunjukkan bahwa
hal itu menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain, "Mamin muslim, tidaklah seorang muslim itu yusibuhu aza, ya, menimpa dia berupa penyakit min marad, ya, dari sakit atau yang lainnya, illa hattallahu bi sayyiatihi kama tuhattu syajaratu waraqaha." Kecuali Allah gugurkan dosa kesalahannya sebagaimana pohon itu menggugurkan buah atau daun-daunnya di musim kemarau dan semisalnya. Ini keindahan. Luar biasa informasi nabawi. Nabi ucapkan dengan lisan dari Allah Azza wa Jal. Tenangkan hatimu ya akhi. Bahagiakan dirimu ya akhi dengan informasi ini. Nabi yang menyebutkan, bukanlah orang-orang zaman now yang terkadang banyak motif ketika berfatwa, berbicara untuk dirinya atau untuk kepentingannya. Ini Nabi mengatakan bahwa Anda sakit, Anda bahagia. Anda sakit, ya, bahwa hal itu menggugurkan dosa-dosa Anda. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan yang jelas, ya, bagi seorang muslim. Kemudian juga dijelaskan bahwa dari Ummul Ala, semoga Allah meridai beliau, qalat, berkata, adani Rasulullah. Rasul mengunjungi aku ketika wa ana maridun, aku sakit ketika itu. Sakit, Rasul kunjungi saya, menjenguk. Apa kata Rasul? Absyir ya Ummul Ala, wahai Ummul Ala, berbahagialah. Ini Rasul sampaikan kepada Ummul Ala yang sedang menderita sakit. Ya. Absyiri, kata Nabi, berbahagialah Anda wahai Ummul Ala, bergembira. Fa inna maradal muslim yudhibullahu bi khatayah, karena sakitnya orang mukmin, orang muslim, Allah gugurkan dosa-dosa dia. Sebagaimana tudhibun nar khabasaz zahabi wal fiddah, sebagaimana api itu menghilangkan apa namanya, ya, loyang karatnya emas, loyangnya emas dan perak ketika dia dalam proses pembuatan emas atau semisal itu. Ini Nabi katakan, Nabi mengatakan, absyiri, berbahagialah Anda wahai Ummul Ala, senang Anda, ya, Anda tersenyumlah, Anda berbahagia. Nabi katakan itu. Ya, seakan-akan Nabi hendak membawa sekian banyak duit, juta dan seterusnya. Masya Allah. Orang zaman kita ini dikatakan berbahagia kalau dia dapat duit. Ini pola pikir kita orang beriman saat ini, Masya Allah, pola pikirnya bahagia dengan duit. Tidak. Salah cara berpikir kita saat ini. Bahagianya dengan sakitnya seharusnya. Karena Nabi katakan demikian. Berbahagialah Anda wahai Ummul Ala, karena Anda sakit. Allah gugurkan dosa-dosa Anda yang mungkin Anda dahulu pernah menjadi orang-orang yang rusak akhlaknya, rusak adabnya, rusak ibadahnya. Sekarang Allah ingin sucikan Anda, bersihkan Anda dengan sakit itu. Berbahagia, senanglah Anda. Ini kata Nabi kepada Ummul Ala. Dan ini luar biasa. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal ini tidak ada khilaf, ya, jelas bahwa penyakit dunia bagi orang beriman itu adalah kebahagiaan. Semuanya adalah kenikmatan. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, az-zunubu tukaffiruha al-masaibu wal alam wal amrad. Dosa kita yang banyak ini di zaman sekarang ini, ya, berguguran itu dengan sebab musibah, sakit yang menimpa diri kita. Kata Ibnu Abdul Bar, ini disepakati oleh semua ahli. Ya, ini kebahagiaan. Tidak ada lagi perbedaan di sini. Tidak ada lagi perbedaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membahas yang ketiga, bentuk manisnya sakit ini. Kabar gembira bagi orang yang sakit. Kata para ulama bahwa kitabatul hasanat wa raf'ud darajat.
Allah Azza wa Jal ya menghitung kebaikan bagi dia dan Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Ini luar biasa ya bagi orang-orang yang dia bersabar ketika sakit, ketika ada sakit, maka dia dalam hitungan diangkat terus derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Diangkat derajatnya. Kebaikannya tercatat terus dalam setiap waktu yang dia rasakan ketika sakit itu. Maka apa kira-kira yang harus disedihkan di sini? Tidak ada yang disedihkan ya akhi. Bahkan kita seharusnya bersyukur kepada Allah dengan adanya info-info ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Derajat kita tinggi, ya. Disebutkan derajat tinggi itu banyak hal, ya akhi. Ya. Di antaranya apa misalkan menjadi orang ahli ilmu, Allah angkat derajat. Dengan berperang di jalan Allah, Allah angkat derajat. Dengan memegang pedang harus berkelahi dengan musuh dan seterusnya. Lah sekarang Allah berikan sakit, ya. Tidak jauh-jauh mencari hal semacam itu untuk meninggikan derajat kita. Allah berikan langsung sakit untuk meninggikan derajat. Iya. Dan menambah kebaikan. Ini luar biasa. Maka justru seharusnya kita bersyukur. Ini manis yang ketiga daripada sakit ini. Nabi mengatakan, sebagaimana Aisyah mengatakan, "Ma min muslim yushaku syaukatan fama fawqaha illa kudibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah." Aisyah mengatakan tidaklah seorang muslim ditusuk duri atau lebih dahsyat dari itu kecuali tercatat bagi dia satu kebaikan, satu derajat dan digugurkan satu dosa dari dia. Ini luar biasa. Ini Aisyah menyebutkan duri ya, duri atau yang lainnya. Bagaimana sakitnya duri? Aisyah nggak menyebutkan durinya harus panjang sampai ke tulang kaki kita atau tulang tangan, enggak. Sekedar duri yang ada sakitnya sedikit. Iya. Ini perumpamaannya ya, perumpamaan sedikitnya sakit itu dengan duri. Iya. Sekecil-kecil itu atau semisalnya atau lebih dahsyat dari itu, yakin bahwa satu derajat naik dan satu dosa gugur. Satu derajat naik, satu dosa gugur. Ini luar biasa. Kalau demikian maka Masya Allah, mukmin itu barangkali dia berangan-angan ditusuk-tusuk terus dengan duri. Karena setiap satu tusukan naik derajat, gugur dosa. Tusuk lagi diri kita. Ya kan? Inginnya demikian, ingin meninggikan derajat kita, rasakan itu. Tusuk diri kita dengan duri, ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Naik derajat satu, gugur dosa satu. Tusuklah diri kita itu. Nah, ini manisnya sakit. Manisnya sakit. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ubay, iya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muaz bin Muhammad bin Muaz bin Ubay bin Ka'ab, dari bapaknya, dari kakeknya, ya, bahwa annahu qala ya Rasulullah ma jazaa'ul huma. Beliau bertanya, Rasulullah, apa balasan penyakit demam itu? Huma, demam, panas. Apa kata Nabi? Tajri al-hasanat ala sahibiha makhtulija alaihi qadam au duriba alaihi irq. Qala Ubay, Allahumma inni as'aluka al-humma wala tamna'ni khurujan fi sabilika wala khurujan ila baitika wala ila masjid nabiyyika. Qala falam yumas Ubay qat illa bi hummah. Insyaallah. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Ingat, ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertanya kepada Ubay, ya Rasulullah, apa balasan penyakit huma, penyakit demam ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Terjadi berlangsung kebaikan-kebaikan kepada penderita demam itu. Ya.
eh, ketika dia merasa adanya rasa panas dan keringat yang dia rasakan itu, selagi demikian bercucuran, panas, dingin, badan, demam, dan seterusnya, semuanya kata Nabi tajri al-hasanat, berlangsung, mengalir terus kebaikan-kebaikan pahala bagi dia. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Dia berdoa, Allahumma inni, ya Allah, aku minta kepadamu, as'aluka humma, ya Allah, berikan aku penyakit humma, demam, terus menerus ya Allah. Namun ya Allah, jangan langgar aku. Jangan membuat aku tidak bisa keluar di jalanmu berperang gara-gara penyakit ini. Atau jangan sampai membuat aku terhalang menuju rumahmu ya Allah. Atau masjid nabimu ya Allah. Ini doa sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka apa yang terjadi? Ya, tidaklah Ubay bin Ka'ab ini kecuali beliau terkena humma, demam yang terus-menerus menimpa diri dia. Ya. Karena dia sengaja minta kepada Allah, Allah berikan itu. Sampai-sampai diceritakan oleh sebagian sahabat bahwa kami sholat di samping Ubay bin Ka'ab ini merasakan panasnya, demamnya Ubay ini. Karena dia minta kepada Allah dengan ganjaran yang besar yang dijanjikan Allah kepada beliau Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, inilah sahabat. Ya, ini berita baik kepada orang beriman. Karena jelas sakit itu adalah pahala, gugurnya dosa, naiknya derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dia minta. Pertanyaan kita, adakah orang yang minta seperti Ubay ini? Karena dia cerdas berpikir, dosa saya gugur, derajat saya naik di sisi Allah. Maka kalau demikian saya minta ya Rasulullah. Ini balasan demam, maka saya minta ya Rasulullah. Ini luar biasa. Mereka bahagia dengan sakit. Nah ini perbedaan kita dengan sahabat Nabi ini. Beriman adalah bahagia dengan sakit, bahkan minta sakit. Kita sekarang panik dengan satu sakit yang kecil ini. Masya Allah. Mereka demam. Mereka berperang di jalan Allah. Iya, pedang musuh sudah di leher dan semisalnya. Dicincang, dimutilasi dengan pedang dan tombak anak panah yang selalu datang silih berganti di depan mata. Dan seterusnya. Kata dia, ya Rasul, ya Allah, aku minta demam. Berikan aku demam ya Allah. Karena dia melihat balasannya. Namun kata beliau, jangan cegah aku. Jangan sampai demam ini menghalangiku untuk berjihad di jalanmu. Jangan sampai demam ini membuat aku tidak bisa ke masjid ya Allah. Jangan sampai demam ini membuat aku tidak bisa ke Baitullahil Haram ya Allah. Maka dia pun sholat bersama sahabat. Kata sahabat, kami dapatkan panasnya badan Ubay. Ya, ketika sholat di sampingnya. Karena dia minta kepada Allah. Demikian terus bergulir, berjalan, mengalir pahala Ubay dengan sebab humma yang dideritanya. Karena dia faham akan ganjaran besar di balik humma tersebut. Ini seharusnya ada. Namun Masya Allah, di zaman kita mendengar penyakit ini, orang-orang kalau bisa, kalau seandainya boleh berhijrah ke planet lain, orang-orang akan kabur dari bumi. Ini seakan-akan orang zaman now. Zaman sahabat tidak ada yang lahir dari minta penyakit itu. Minta sakit karena ganjarannya besar. Ya, pola pikir kita, ya, orientasi kita bukan lagi akhirat, bukan lagi pahala, tapi sehat, kaya, dunianya banyak, mobil mewah, sehat bisa jalan-jalan bersama anak istri, melancong ke puncak, ke gunung, kemudian ke pantai, kemudian ke luar negeri, dan satu itu kebahagiaan bagi orang-orang zaman now. Bagi kita na'udzubillah, semoga Allah ampunkan dosa kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semacam karena sudah tertutup mata batin kita. Ya, sombongnya kita ini sudah tertutup dengan orientasi akhirat yang seharusnya ada dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat. Mereka minta sakit karena mereka faham, beriman, ini pahala dan gugurnya dosa dengan cara sakit. Datang lagi sahabat. Ya, Abu Hurairah mengatakan, "Ma min maradin yusibuni ahab ilayya minal humma." Tidak ada penyakit yang paling aku sukai kecuali
sakit demam. Tidak ada penyakit yang paling aku suka kecuali demam. Ada Abu Hurairah. Li'annaha tadkhulu fi kulli 'udwin minni, karena sakitnya sampai ke semua tulang belulang saya. Semua persendian rasa sakitnya masuk, kata Abu Hurairah. Wa inna Allah yu'ti kulla 'udwin qistah minal ajr. Karena Allah Azza wa Jal akan memberi pahala, ganjaran pahala pada setiap persendian yang sakit itu terus mengalir. Kata Ibnu Hajar, wa mislu hadza la yaquluhu Abu Hurairah bi ra'yihi. Semisal ini tidak mungkin dikatakan oleh Abu Hurairah dengan ra'yinya, dengan pandangan pribadi, kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penyakit yang dicintai oleh mereka, demam, panas. Covid ini ada demamnya, ada panas, maka bergembira ya akhi, syafakallah, ya sabar, bergembira dengan penyakit itu. Anda dalam kebaikan. Selama Anda positif terkonfirmasi, maka Anda dalam kebaikan. Allah Azza wa Jal. Yang keempat, manisnya sakit yang keempat. Sababun fi dukhulil jannah. Sebab masuk surga. Inilah faedah yang luar biasa. Kita optimis. Kita senang. Kalau ada orang meninggal karena COVID, karena dia, kita harapkan dia masuk surga. Ini harapan kita. Tidak ada yang disedihkan ya akhi. Apa yang disedihkan? Sakit, ya, sebab masuk surga. Meninggal karena sakit, COVID atau yang lainnya, masuk surga. Ya. Nabi mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Ya, surga itu dihiasi, diselimuti, dihiasi, dihijabkan surga dengan yang dibenci. Yang sitar surga kebencian-kebencian yang Allah berikan dari musibah yang ada. Sedangkan neraka dengan syahwat yang kita senangi. Neraka itu ditutup, penutup hijabnya neraka adalah syahwat yang disenangi oleh jiwa manusia. Maka sakit termasuk yang dibenci jiwa, maka dengan itu kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Ya, diselimuti surga itu dengan yang dibenci dan neraka itu dengan yang disukai oleh syahwat-syahwat kita. Nabi mengatakan, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabar awatuhu minhumal jannah." Jika seorang hamba itu aku uji dengan penyakit, tidak bisa melihat, maka dia bersabar, aku ganti dengan surga. Nabi katakan, aku ganti dengan surga, kata Nabi. Ya, ini hadis qudsi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manisnya sakit yang kelima, an-najatu minan nar. Keselamatan dari api neraka. Ya, keselamatan dari api neraka. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu 'ada maridan wa ma'ahu Abu Hurairah." Ya. Rasulullah mengunjungi seorang yang sedang sakit bersama Abu Hurairah. Faqala lahu Rasulullah, "Abshir, fa inna Allah azza wa jalla yaqul hiya nari usallituha ala 'abdil mu'min fid dunya litakuna hadhuhu minan nari fil akhirah." Nabi mengatakan, bergembiralah wahai akhi, senanglah Anda, tersenyumlah manis dengan sakit Anda saat ini, kata Rasul. Karena sakit Anda, demam Anda saat ini adalah api neraka. Neraka yang Allah berikan kepada hamba yang sakit di dunia, ya, agar ya tidak ada lagi panas di akhirat, agar tidak ada lagi panas neraka di akhirat bagi orang mukmin itu. Nabi kesebutkan bahagia Anda, tidak ada yang buat Anda sedih, bahagia, senang. Nabi setiap mengunjungi orang sakit, Nabi katakan, "Absyir, bahagia, senang, tersenyumlah dengan sakit Anda. Jangan sedih ya, apa yang disedihkan?" Karena Nabi mengatakan bahwa
panas, demam yang Anda rasakan saat ini adalah bagian dari api neraka yang aku berikan kepada hamba saat itu, yang neraka akhirat, api panasnya akhirat tidak akan menyentuh Anda kelak, sudah diganti oleh Allah dengan penyakit dunia ini. Ini luar biasa ya. Yang keenam, raddul abad ila rabbih wa tadhkiruhu bi ma'siyati wa iqadhi min ghaflatihi. Bahwa manisnya sakit yang keenam adalah ya, seorang hamba akan kembali kepada Allah dan dia akan teringat dengan dosa dan maksiatnya dan kelalaiannya. Ini luar biasa. Ya, kita ini banyak dosa, banyak lalai. Maka ketika Allah berikan sakit, lisan mengatakan ya Allah, dia beristighfar. Dia mulai taubat kepada Allah. Dia mulai menjalankan ketaatan, berzikir, berdoa, minta ampun kepada Allah. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Orang yang bertobat adalah bahagia. Allah katakan, "Tubu ilallah ayyuhal mu'minun." Ya. La'allakum tuflihun. Bertobatlah orang beriman kalian semuanya kepada Allah. Ya. Agar kalian berbahagia dengan taubat. Orang yang dia ingat dosanya, maksiatnya, sedih dengan itu ketika dia sakit, dia sadar, sayalah pendosa yang kemarin saya merasa kuat dan sombong berdosa, sekarang saya lemah, saya minta ampun kepada Allah. Datang jiwanya, tangan, lisannya menyebut Allah Azza wa Jal. Di sanalah Allah inginkan dari kita teringat akan dosa maksiat kita kepada Allah Azza wa Jal. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, musibatun tuqbil biha ala Allah, musibatun tuqbilu biha ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika zikrallah. Insyaallah luar biasa. Musibah yang buat Anda kembali kepada Allah khairun, lebih baik dari nikmat yang membuat kita lalai dari menyebut Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa. Makanya ketika orang sakit, dia akan mengatakan subhanallah, dia ya Allah ampunkan saya, ya Allah sembuhkan saya. Dia berdoa, doanya saja ibadah kepada Allah. Dia sadar dia punya Rabb yang Maha Penyembuh, yang Maha Bijaksana, yang Maha Rahmat. Dia sebut Allah ketika itu, maka di sanalah kebahagiaan. Teringat dalam dosa, maka dia berdoa kepada Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan, musibatan tuqbilu biha 'ala Allah. Musibah yang menimpamu yang membuat Anda kembali kepada Allah, teringat Allah, taubat kepada Allah, khairun laka, itu lebih baik min ni'matin tunsika zikrallah, dari sebuah nikmat yang membuat Anda lupa zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa. Ya, maka berbahagia. Musibah itu adalah kebahagiaan. Musibah, penyakit adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, tazkiruka bi ni'amillahi sabiqati wal hadirah, yaitu sakit itu adalah pengingat atas nikmat Allah yang telah lewat dan yang sedang ada. Ya. Sakit itu mengingat kita atas nikmat Allah yang telah lewat dan yang sedang kita nikmati saat ini. Ya. Agar kita bersyukur kepada Allah. Ya. Bagaimana orang bisa bersyukur? Ya, Allah ingin dia bersyukur, Allah cabut dulu nikmatnya baru dia bersyukur. Itu cara Allah kepada orang beriman. Lihat, Allah paksa kita menjadi orang yang mukmin, orang yang baik. Allah cabut satu nikmat, dia merasa nikmatnya dahulu dia mendapatkan nikmat yang Allah cabut saat ini. Baru sadar dia. Kenapa selama ini saya nggak sholat? Kenapa selama ini saya malas doa? Kenapa selama ini saya tidak taat kepada Allah dan seterusnya? Iya. Maka dia teringat akan nikmat-nikmat tersebut yang kemudian dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersyukur kepada Allah. 1 menit saja dari waktu hidup dia menyebut Allah, bertobat, istighfar kepada Allah,
kemudian dia meninggal dunia, itu lebih baik dari dunia seisinya. Yang dikenal dengan husnul khatimah, akhir hayat yang baik ketika dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, tazkiruka bihali ikhwanikal marda. Ya, mengingatkan kepada kita tentang saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya, teringat kita ya bahwa mereka ternyata merasakan merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Ternyata mereka juga merasakan demikian. Teringat kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Maka ada rasa kebersamaan, ada rasa senasib ketika kita sama-sama sakit dengan saudara kita tersebut. Teringat. Yang kesembilan, taharatul qalbi minal amrad, yaitu adanya ujian musibah ini, sakit ini membersihkan hati kita dari sakit-sakit hati. Ya. Sombong, iri, dengki, hasad, dan seterusnya. Ketika sakit menimpa, orang itu menjadi lemah. Tidak ada lagi sombongnya. Tidak ada lagi rasa ujub dalam hatinya. Tidak ada lagi rasa kuat, sombong, hasad. Tidak ada. Ya. Dengan Allah memberikan sakit kepada kita, hilangkan penyakit sombong, rasa benci, dan seterusnya kepada saudara kita akan hilang dengan sebab kita sakit. Karena tidak ada lagi yang disombongkan. Sudah lemah. Apa yang disombongkan? Harta nggak lagi manfaat. Ya. Jabatan tidak lagi manfaat. Uang yang banyak tidak ada manfaatnya ketika sudah menjadi orang yang sakit. Maka dia menjadi lemah, menjadi ikhlas, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang merasa bersalah. Ya, dia menjadi taubat kepada Allah dan tidak ada lagi kebencian di dalam hatinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kabar gembira bagi orang-orang yang terpapar penyakit baik itu Covid atau yang lainnya, bahwa tidak ada yang disedihkan, tidak ada yang harus kita sesalkan, tidak ada yang harus kita galaukan dan risaukan di sana. Ya, jangan panik, tidak ada yang membuat kita panik. Katakan bahwa semua waktu yang kita lalui di dalam sakit itu adalah dua tadi. Derajat naik, gugur dosa. Terus 14 hari isolasi mandiri dalam kebaikan itu. Ya, dalam kebaikan tersebut. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan ikhwan? Ya, silakan bagi yang bertanya. Dan di sini ada hadiah ya bagi ikhwan. Ada paket hadiah Habatus Sauda ya, bagi yang bertanya ya. Juga ada Kustul Hindi ya, ini juga obat ya. Dan juga bagi akhwat ada bingkisan tas cantik ini ya, atau iya ada dua tas menarik ya, hadiah dan obat ini bagi yang ikhwan yang bertanya atau merespon dari kajian kita pada sore hari ini. Allahu taala alam bisawab ini. Ya, jika seandainya ada soal silakan untuk ditanyakan. Nah, Waalaikumsalam. Dengan siapa? Baik, ana Yusuf Abu Uwais. Ahlan Abu Uwais ya, tafadhal. Baik Ustaz, yang mau saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tentang keutamaan bersabar ketika kena sakit, khususnya pada saat COVID ini misalnya. Jadi fenomena kali ini banyak orang yang terpapar COVID dan terpapar COVID, namun saat menjalankan isolasi mandiri sudah melalui beberapa tahapan protokol kesehatan yang dengan aturan lingkungan RT seperti itu. Nah, setelah itu beliau sendiri mungkin malah menunjukkan sikap seperti ini. Bahwasanya sebenarnya itu tidak ada COVID gitu. COVID tidak ada, dan akhirnya beliau setelah sehat beliau tidak menerapkan protokol COVID sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pertanyaan Anda Ustaz, terkait dengan sifat seperti itu, apakah menggugurkan keutamaan kita ketika selama sakit kita bersabar,
bermunajat kepada Allah. Lalu ternyata setelah sakit kita lupa bahwasanya kita masih punya tanggung jawab bisa taat kepada pemerintah terkait dengan mentaati protokol kesehatan dan sebagainya. Kita jasa pemerintah. Baik. Terkait ya, terima kasih jazakallah khair pertanyaan dari Abu Uwais ya. Abu Uwais berarti sudah mendapatkan paket hadiah ini. Habatus Sauda ya, untuk Abu Uwais nanti kirim alamat ya, nanti dikirimkan paket hadiah Habatus Sauda ini. Baik, untuk Abu Uwais. Pertanyaan tadi ya, orang yang pernah terpapar COVID-19 kemudian dia menjalankan prokes iso-isoman di lingkungan, kemudian setelah dia sehat dia malah mengatakan tidak ada COVID, kemudian dia mengabaikan prokes ya, dan seterusnya. Baik, saya katakan bahwa orang semacam ini adalah orang yang keliru dalam ijtihadnya. Orang itu salah dalam berpikir, ya. Bahwa kalau dia jujur apa yang dirasakan ketika dia terpapar COVID-19 itu, dia akan mengatakan COVID itu ada dan teman-teman jalankan prokes dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar atas nikmat, atas musibah yang Allah berikan kepadanya dan tetap prokes. Itu yang kesimpulan dia seharusnya demikian. Orang itu salah simpul berarti. Salah kesimpulan. Ya. Dan jika seandainya hal itu muncul dari kesombongan, bisa batal semua apa yang dia rasakan dari ujian selama dia sakit terpapar COVID itu. Karena dia mulai sombong. Iya, mengatakan tidak ada COVID, ini kesombongan. Kesombongan, nyata COVID itu. Kita nggak mempelajari dan tidak mengkaji apakah dia adalah buatan orang secara laboratorium atau yang lainnya, itu bukan urusan kita. Yang penting dia penyakit dan ada dan butuh kewaspadaan, butuh pengobatan, butuh menjalankan prokes dan semisalnya. Ya, maka yang seharusnya muncul dari saudara tersebut adalah dia mengatakan COVID itu ada, harus waspada, ikhtiar sehat, ya, dan menjalankan prokes. Ini yang seharusnya kesimpulannya. Namun ketika dia terpapar COVID, kemudian sembuh dan abai prokes dan malah mengatakan COVID tidak ada, ini berlawanan dengan kenyataan. Ini tidak sehat cara berpikir. Logika yang sudah rusak, saya kira. Rusak yang cara berpikirnya. Nggak sehat. Nggak sehat cara berpikir orang demikian itu. Ya, karena beda rasa COVID dengan flu biasa. Beda. Kita pernah merasakan itu. Nafas terganggu, tidak nyaman, terbatasnya bernafasan, dan tidak lega bernafas, dan penuh dahak di paru kita dan hidung. Dan Masya Allah sudah tidak nyaman hidup dengan keadaan itu. Tiba-tiba dia tidak ada COVID. Ini sebuah keanehan dan kemustahilan dan tidak logis cara berpikirnya. Mungkin saja bisa menghapus segala manfaat yang telah didapat tadi ketika dia kena COVID itu, jika itu muncul dari kesombongan. Karena rasa ujub, sombong itu bisa menggugurkan menggugurkan pahala-pahala dia. Demikian. Ya, karena kesombongan itu dosa besar, sombong dosa, kibir dosa. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kibir, kata Nabi. Bahaya. Maka jangan sombong. Ya, semua ulama kita menerima ada COVID. Hanya saja perbedaan di mana perbedaannya sebagian orang ya dalam kaitan dengan ibadah hanya saja. Kok ada lagi mazhab belakangan tidak ada COVID? Padahal semua orang teriak COVID. Nah, ini mazhab baru yang tidak berdasar kepada dalil manapun itu. Tidak ada hasil risetnya, tidak ada hasil kajian ilmiahnya, dan tidak ada dalil-dalil yang bisa menguatkan pandangan tidak ada COVID itu, tidak ada pendapat itu. Semua ahli mengatakan ada COVID. Ya, dan mematikan. Dan butuh kesabaran tadi dalam dalam menyikapinya. Lalu kalau ada orang demikian, ini sudah tidak layak ya. Sekira cara berpikirnya sudah
nggak sehat itu orang cara berpikir demikian itu. Nah, jadi mazhab baru itu saya kira. Mazhab baru dalam apa? Dalam kasus ya COVID ini. Mazhab al-Laqafidiyah namanya. Mazhab al-Laqafidiyah. Nah, la COVID ya, la COVID itu mazhab baru. Nah, itu butuh diajar itu tentang fikih-fikih COVID atau yang semisalnya. Ya. Nah, jadi mungkin saja akan menggugurkan pahala dia disebabkan kesombongan yang ada pada diri dia. Allahu taala alam. Abu Uwais tadi ya sudah mendapatkan bingkisan hadiah habatus sauda. Soal berikutnya, pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullah. Disebutkan bahwa orang yang ditimpa penyakit atau musibah akan menggugurkan dosanya. Bagaimana jika orang yang mengalami sakit hingga bertahun-tahun, apakah selama itu juga dosa-dosanya berguguran diampuni? Jazakallah khairan. Iya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Penyakit yang bertahun-tahun itu tentunya sangat mungkin dan sangat-sangat ya kita katakan bahwa dosa-dosanya gugur selama bertahun-tahun itu. Ya. Jadi jangankan bertahun-tahun ya. Tadi satu tusukan duri saja kata Aisyah, hadis Nabi tadi Aisyah mengatakan satu tusukan duri saja. Ini kan nggak bisa 1 jam gitu ya. 1 detik mungkin tutuskan duri sakit. 2 detik langsung hilang sakitnya. Sudah dapat 2 manfaat. Naik derajat dosa gugur. Naik 1 derajat dosa gugur. Tusuk lagi kedua. Naik derajat yang kedua dosa gugur. Tusuk lagi. Maka jika hal itu bertahun-tahun lebih jelas bagaimana derajatnya lebih mulia. Ya. Derajat jelas lebih mulia. Penyakit bertahun-tahun. Makanya jika ada orang yang meninggal dunia orang mukmin karena sakit, ingat, jangan cela dia. Siapapun orang itu, ada orang mukmin sakit dengan syarat dia mukmin ya. Karena Nabi mensyaratkan orang yang ditimpa penyakit ini dia dapat pahala besar, ganjaran besar, syaratnya harus apa? Sabar. Pertama mukmin, yang kedua sabar. Ini orang yang akan mendapatkan ganjaran. Bagaimana maksudnya dia sabar? Ya, bagaimana maksudnya mukmin? Ya, dia sholat selama dia sakit. Ya, dia beriman kepada rukun-rukun Islam dan rukun iman. Kan begitu. Dia juga sholat, menjaga waktu sholatnya walaupun dia sakit. Nah, inilah orang-orang yang digugurkan dosa-dosanya oleh Allah dan diangkat terus derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sedih. Bertahun-tahun sakit, bertahun-tahun juga dosanya digugurkan atau Allah angkat derajatnya. Anggaplah dosanya sudah habis gugur, berarti derajatnya Allah tinggikan terus. Tinggikan terus derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas itu ya. Nah, jadi maka berbahagia. Jangan cela dia. Semoga ya, makanya Nabi kita membaca doa syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Maksudnya apa? La ba'sa tahurun, tidak mengapa. Ya, sakitmu mensucikanmu dari dosa-dosamu. Tohur insyaallah kata Nabi. Berikan kabar gembira tohur, menyucikan Anda dari dosa-dosa Anda, bahagia. Nah, jadi itu ya. Maka jelas ya, jangankan yang bertahun-tahun, yang sedetik saja menusuk tangan kulit kita, tubuh kita dengan duri tadi sudah dapat 2. Naik derajat 1, dosa gugur. Apalagi bertahun-tahun. Itu nikmat bagi orang yang sakit itu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Siapa tadi yang bertanya dapat hadiah? Ya. Silakan nanti siapa namanya? Setiawan, Setiawan ya. Kirim alamat nanti ke tim kami ya. Insyaallah akan dikirimkan Kustul Hindi, paket hadiah. Baik, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan terakhir silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalau orang yang takut berlebihan dengan COVID sehingga ia tidak melaksanakan kewajibannya sholat berjamaah di masjid dan rumah pun ia lalai? Nah, ini persoalan. Ya. Pertama di sini disebutkan ya, berlebihan karena COVID sehingga tidak berjamaah. Ini butuh saya berikan catatan ini, pertanyaan. Dia
takut COVID. Ya, aturan pemerintah mengeluarkan masjid ditutup sementara. Ya. Atau kalau wilayahnya zona merah, maka ada himbauan sebaiknya dia di rumah saja. Maka dengan demikian dia dikatakan apa? Tidak takut COVID namanya, tapi dia menjalankan sebab-sebab ikhtiariyah. Sebab-sebab ikhtiar untuk penyelamatan dirinya. Karena kaidah kita la darara wa la dirar atau ad-dararu yuzal. Kemungkinan kemudaratan itu hendaklah diangkat, dijauhi, jangan malah didekati. Maka jika zonanya merah, maka Anda kemudian ada himbauan sholat di rumah, ya, maka sholatlah di rumah Anda. Namun kalau wilayah kita bukan zona merah, kuning atau hijau, masjid masih dibuka, kemudian tidak ada indikasi tersebarnya COVID di wilayah, kemudian masih sholat di rumah, ini persoalan. Ini menjadi persoalan. Hendaklah di masjid. Ya, ini berlebihan namanya. Sudah sehat badannya, wilayahnya zona merah, ya tidak ada himbauan penutupan masjid, pembatasan ibadah, masih sholat di rumah, ini persoalan. Ini penyakit lain ini, lebih parah daripada COVID-nya. Penyakit yang lebih dahsyat daripada COVID-nya. Ada sifat nifak dalam hati. Ada sifat nifak dalam hati. Ini bahaya. Ya. Kemudian lalai dalam ibadah katanya. Ini yang perlu yang perlu diperangi. Ketika sholat di rumah, ya tetap semangat. Dan orang beriman itu dia, dimanapun dia berada, dia tetap semangat dalam ibadah. Ini ciri-ciri orang beriman. Kalau ada orang yang dia ke masjid semangat, kalau di rumah nggak semangat sholat, atau kadang lalai, kadang sholat, kadang tidak, berarti ke masjidnya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Nggak ikhlas ibadahnya selama ini. Orang beriman, seorang ahlu sunnah wal jamaah, seorang sunni, pengikut salafus saleh, seorang salafi, dimanapun dia, kapanpun dia akan ibadah sesuai dengan tuntunan. Waktunya dijaga. Rukun syaratnya dipenuhi dalam ibadah itu. Kalau memang ada himbauan tutup masjid, wilayahnya zona merah, maka sholatlah di rumah, namun jaga waktunya, jaga rukunnya, jaga khusyuknya, dan seterusnya. Ini menjadi persoalan. Kalau memang ada orang yang demikian, zonanya nggak merah, sholat di rumah, ini malas namanya, ada penyakit nifak dalam hati. Menurut sebagian mazhab ulama. Karena memang sholat jamaah ke masjid itu ada khilaf ulama lagi-lagi. Tidak sepakat ulama kita, tidak semua mereka mengatakan bahwa ke masjid itu wajib. Sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama, ya Syafi'i, Maliki, Hanafi mengatakan apa? Sholat di rumah itu, sholat ke masjid itu sunnah saja, bukan wajib. Ini jumhur ulama mengatakan demikian. Ya. Maka namun pendapat yang kuat, masjid itu dibangun agar kita makmurkan untuk kita sholat di sana. Azan berkumandang, kita dipanggil sholat ke masjid. Ya, maka kalau sudah zonanya hijau, kemudian dia tidak ke masjid, ini penyakit, ini persoalan. Ini persoalan. Ya. Kemudian juga malas di rumah ibadahnya, lalai, diundur waktunya, ini juga persoalan lain. Ini juga menjadi persoalan yang lain yang harus dibenahi bagi orang tersebut. Maka butuh diluruskan. Sholat di rumah, ya jangan abai prokes syariat di rumah. Tetap waktu dijaga, ibadah dijaga. Baik, ini yang dapat disampaikan ya kepada semuanya. Baik, yang terakhir tadi berarti dapat hadiah, bingkisan hadiah ya, tas ya. Saya bertanya alamatnya sudah di layarnya ya. Kirim alamatnya nanti dapat bingkisan hadiah dari DJ Official. Ada di sini tadi Yusuf Abu Uwais, ada Setiawan Hera, Anis, ya ada Anis ya. Baik. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala alam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit saudara-saudari kita yang terpapar COVID-19 ini, dan agar Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran pahala besar, kenikmatan besar bagi mereka yang diuji dengan COVID, dan semoga yang sehat Allah jaga kesehatannya, dan hendaklah sehat itu dimanfaatkan untuk ibadah dan ketaatan dan syukur ya nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.